Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imamul Khairi dari Fakultas Saintek, Prodi Matematika, akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sebelum kita ke protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi, kita harus kenal dulu nih sama virus yang sedang kita hadapi ini. Nah, virus apa? Virus ini bernama COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyebabkan infeksi dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Apakah virus ini bisa menular? Bisa ya. Bagaimana virus corona menular? Nah, penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Nah, droplet ini dapat terhirup ke dalam paru-paru kita. Virus pun masuk ke tubuh kita. Penularan COVID-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang terkena virus di atasnya. Kemudian, orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Lalu, bagaimana mencegah penularan corona? Nah, pencegahan penularan virus corona ini bisa dengan melakukan prokes 5M. Apa saja 5M itu? M yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah satu di antara protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, teman-teman disarankan nih untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama di saat sebelum dan sesudah memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk dan bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya bisa juga menggunakan sabun dan air yang mengalir saat mencuci tangan ya, atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. M yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia yakni WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit saja, tidak untuk orang yang sehat. Nah, namun ada satu jenis virus corona yang merajalela hingga saat ini, membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO tadi, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat maupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga dipertegas oleh Bapak Presiden kita. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika kondisi yang pertama, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Nah, misalnya nih, ada keluarga kita yang terinfeksi COVID-19. Naudzubillah ya. Kita dan anggota keluarga kita yang lainnya diharuskan memakai masker agar tidak tertular. Kondisi yang kedua, ketika kita merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19.
Semisal mendadak kita batuk-batuk atau sesak nafas, naudzubillah, kita harus memakai masker pada saat itu juga, karena dikhawatirkan kita terinfeksi COVID dan dapat menularkan pada orang di sekitar kita. M yang ketiga, menjaga jarak. Keputusan Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet yang orang lain keluarkan ketika berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Nah, selain 3 hal yang telah disebutkan, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Nah, kan semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Nah, oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terjangkit virus corona. M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Virus corona ini bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko kita terpapar oleh virus corona ini. Oleh karena itu, bila nggak ada keperluan yang mendesak, ya kita dianjurkan di rumah saja ya. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita ketika pulang dari suatu tempat itu kita masih dalam keadaan sehat. Nah, pasalnya virus corona ini dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Apakah cukup hanya melakukan 5M saja untuk mencegah penularan virus corona ini? Tidak, karena corona merupakan virus, maka ada cara lain untuk mengurangi risiko penularan corona. Bagaimana caranya? Bukan mengonsumsi obat-obatan dan bukan juga dengan antibiotik, melainkan dengan vaksinasi. Terus, apa sih pentingnya vaksinasi ini? Yang pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 berat. Jika kita sudah divaksin, maka risiko tertular virus corona akan berkurang dan tidak akan mengalami gejala COVID yang berat karena sudah terbentuk imun di tubuh kita. Yang kedua, melindungi orang lain. Vaksinasi bisa mencegah persebaran virus corona ke orang lain. Jika cakupan vaksinasi luas dan merata di suatu daerah, maka akan terbentuk kekebalan kelompok. Kalau sudah kebal, maka tidak akan tertular. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, vaksinasi ini diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 dan bukan hanya untuk menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri, sehingga kedepannya sudah tidak ada virus corona ini lagi. Bagaimana? Pastinya teman-teman sudah paham kan tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi ini?
Maka dari itu, kita harus melakukan prokes 5M dengan disiplin dan vaksinasi jika kita benar-benar ingin pandemi ini cepat berakhir. Walaupun berakhir atau tidaknya pandemi ini merupakan kehendak Allah, namun kita harus tetap berusaha dan berdoa. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah, namun jika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih dan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.